Ya, ketemu lagi dengan saya Tri Wahyudi. Eh, Pada sesi kali ini yang ingin saya coba bicarakan adalah yang terkait dengan masih dengan seni menggambar. Setelah pada sesi yang sebelum-sebelumnya saya mencoba berbicara panjang lebar terkait dengan apa itu seni menggambar yang akan kita wujudkan dalam karya menggambar bentuk, misalkan. Ternyata ada banyak diskusi mengenai apa itu yang namanya seni menggambar gitu ya. Bahkan yang terkait dengan bagaimana pola ini juga bisa kita terapkan untuk menjadi satu karya seni rupa yang utuh. Artinya utuh itu bahwa ternyata karya seni menggambar ini dapat menjadi sebuah media untuk seorang seniman juga dapat menjadi satu pola atau dapat menjadi media tiap seniman untuk menjadi identitas karya visualnya gitu ya. Karena walaupun persoalan seni menggambar ini menggunakan media yang cukup sederhana, tapi pada prinsipnya seni menggambar ini adalah satu media yang memang layak untuk dijadikan media secara lebih profesional gitu ya, media seni untuk dapat menjadi lebih profesional gitu ya. Saya pikir ada banyak sekali gitu ya seniman yang juga berproses untuk membuat karya menggambar sebagai salah satu media dalam identitas karya seni visualnya gitu ya. Ada banyak, kalau misalkan zaman dulu kita melihat seorang Hengantung. Saya suka Hengantung gitu ya. Saya cukup banyak melihat karya-karya dari seorang Hengantung. Hengantung itu adalah mantan gubernur DKI Jakarta gitu ya, salah satu mantan gubernur yang memang juga menjadi seorang seniman. Misalkan nanti Anda bisa lihat, cek yang namanya seorang Hengantung gitu ya. Karya-karya drawingnya juga sangat luar biasa. Bahkan hampir tiap pelukis di Indonesia itu mempunyai bekal yang sama terkait dengan kemampuan dia membuat karya menggambar gitu ya, membuat karya seni menggambar seperti itu. Jadi seni menggambar ini ternyata juga banyak dipahami menjadi suatu bekal yang wajib bagi seorang seniman atau seorang perupa gitu ya, untuk dapat dikuasai sebelum lari ke dalam media yang lain gitu ya. Saya mencontohkan ketika pengalaman saya dalam jurusan seni lukis. Dalam sesi ini saya ingin bercerita tentang bagaimana proses membuat karya seni lukis ini ternyata harus diimbangi oleh bekal kemampuan basic yang maksimal gitu, yang bagus gitu ya. Karena memang sebelum saya lari ke dalam dunia seni lukis, saya adalah seseorang yang juga berproses dalam dunia akademik tentu saja gitu ya, dan juga proses dalam dunia kesanggaran gitu ya, yaitu dengan cara melatih diri untuk saya bekali dengan kemampuan untuk membuat karya seni menggambar gitu ya. Nanti juga saya pikir bisa Anda lihat ke dalam sosial media yang saya jadikan tempat untuk meletakkan karya-karya yang saya buat. Bisa cek di Instagram saya di tri_wahyudi1111 tri_wahyudi1111, ataupun di sosial media saya yang lain gitu ya. Anda bisa lihat karya-karya seni menggambar yang saya buat gitu ya. Ini juga sekaligus jadi bukan hanya cuman promosi, tapi saya ingin berbicara secara real bahwa karya-karya itu juga bisa saya buat gitu ya. Nah, melihat pengalaman dari diri saya sendiri, misalkan saya berproses dari awal itu ketika dalam dunia perkuliahan, saya mengikuti proses perkuliahan dalam mata kuliah dalam jurusan seni lukis ya, karena kebetulan saya adalah orang yang pernah belajar dalam dunia akademik dalam jurusan seni lukis gitu ya. Untuk menggambar ini ada banyak pola interaksi, pola pembelajaran yang saya capai. Misalkan dulu di mata kuliah di ISI Surakarta, misalkan saya bilang saya pernah kuliah di ISI Surakarta dan di ISI Yogyakarta di pasca sarjana gitu ya. Juga ada mata kuliah menggambar gitu ya. Pola interaksinya kalau zaman kuliah itu ada yang namanya pola mata kuliah menggambar 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, kalau untuk mata kuliah di menggambar 1 itu
kita memulainya dari yang basic dahulu. Kita mencoba untuk memahami media dan material yang akan kita pergunakan. Misalkan ada banyak material yang bisa kita coba expose atau kita olah gitu ya, explore gitu terkait dengan material. Misalkan di awal-awal kita mencoba untuk bereksplorasi dengan material pensil. Pensil ini pun ternyata juga ada berbagai macam pensil yang bisa kita explore gitu ya. Ada pensil dengan jenis pensil jenis B, H, dan juga pensil dengan jenis HB gitu ya. Belum lagi material pun juga bisa kita explore dengan material David pensil yang misalnya kita sebut sebagai salah satunya adalah pensil charcoal, pensil arang seperti itu. Jadi kenapa disebut pensil charcoal? Karena memang komposisi bahan di dalam pensil charcoal itu lebih banyak menggunakan material arang seperti itu, dan mungkin ada sedikit campuran grafitnya saya pikir seperti itu. Tapi charcoal ini juga bisa kita pakai untuk membuat karya seni menggambar gitu ya. Nah, misalkan saya bilang terkait dengan pensil tadi, pensil B. Pensil dengan jenis ukuran B ini ternyata jenisnya juga macam-macam sekali gitu ya. Kalau misalkan ada satu merek yang cukup populer di Indonesia, ini merek Staedtler gitu ya. Itu ukuran jenis B-nya itu adalah mulai dari yang ukuran 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, sampai kalau zaman dulu ada yang namanya istilahnya EE, EB. Sekarang sudah hilang ukuran itu, diganti dengan ukuran 8B, 9B kalau tidak salah. Nah, ini untuk jenis B. Demikian juga dengan pensil dengan karakter pensil H. Misalkan saya sebut B itu artinya adalah pensil dengan jenis ukuran black gitu, atau B. B itu identitas atau karakter pensilnya ya. B itu artinya black. Ada juga pensil dengan jenis penomorannya atau ikonnya dengan jenis pensil H. H itu artinya hard gitu ya. Pensil H pun ternyata ada ukurannya mulai dari 1H sampai 8H gitu ya. 1H, 2H, 3H, 4H, 5H. Saya pikir fungsi dari pensil dengan karakter jenis H atau hard itu juga ada fungsinya gitu ya. Mungkin lebih banyak kita pakai untuk membuat sketsa atau rancangan yang memang belum secara jelas tebal kita letakkan ke dalam bidang gambar gitu ya. Nah, makanya ada dua jenis pensil dengan jenis B dan juga pensil dengan jenis H gitu ya. Ada juga jenis pensil dengan ukuran jenisnya HB gitu ya, yaitu half black. Jadi pensil HB ini sifatnya tengah-tengah, medium gitu ya. Jadi netral sekali. Karakter jenis pensil HB ini juga lebih banyak dipakai oleh masyarakat umum gitu ya untuk menulis gitu ya, karena memang sifatnya yang memang tengah-tengah gitu, tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu tipis. Nah, itulah fungsi dari pensil HB seperti itu. Jadi berbagai macam jenis pensil pun ternyata juga harus coba bisa kita explore gitu ya, agar supaya kita mengerti tentang pengetahuan alat dan bahan yang akan kita pakai seperti itu, yaitu pensil jenis B, H, dan juga HB seperti itu. Untuk rekomendasi merek, saya pikir semua jenis pensil pun asalkan memang mempunyai jenis atau penomoran atau jenis karakter pensil dengan icon huruf tadi ada, saya pikir tiap merek mempunyai karakteristik yang sama gitu ya. Jadi saya tidak perlu menyebutkan merek, asalkan merek itu mempunyai jenis ukuran pensil, penomoran pensil seperti itu antara B, H, H1 itu ya, 1H, 2H, 3H ataupun 2B, 3B, 4B, 5B, saya pikir tidak menjadi persoalan gitu ya. Jadi jenis pensil pun saya tidak merekomendasikan harus menggunakan pensil jenis yang ini, yang itu, tidak. Semua jenis pensil saya pikir bisa gitu ya. Bahkan kadang yang namanya pensil jenis ukuran HB pun sekarang juga sudah di-create, misalkan pensil yang memang biasa dipakai oleh anak-anak untuk menulis gitu ya. Itu pun juga
tidak memakai merek yang tertentu gitu ya, bahkan sudah diolah menjadi jenis karakter pensil yang secara umum bisa dipakai gitu ya. Tapi kalau Anda ingin sedikit lebih profesional bereksplorasi dengan pensil, ya saya pikir melihat karakter jenis pensil itu menjadi sesuatu yang sangat penting gitu ya. Ada banyak sekali merek gitu ya, ada yang namanya Staedtler, ada yang namanya Derwent, ada yang namanya Faber-Castell, kalau di Indonesia gitu ya, ada yang namanya pensil merek Van Gogh gitu ya. Saya pikir banyak kok gitu ya, dan saya sangat merekomendasikan Anda untuk melengkapi pensil ini untuk dapat Anda punyai sebagai seorang yang bergelut dalam dunia seni menggambar gitu ya. Tiap orang seni rupa wajib untuk bisa menggambar. Ini kalau menurut pernyataan saya gitu ya. Jadi saya selalu mewajibkan orang-orang yang belajar seni rupa harus mampu untuk menguasai dari apa yang namanya seni menggambar gitu ya. Itu adalah sesuatu yang wajib karena itu sifatnya adalah bekal. Semakin kita bereksplorasi dengan kemampuan dasar kita sebelum melari ke profesional, itu akan sangat berpengaruh terhadap kualitas karya kita selanjutnya. Bukan berarti karya seni menggambar ini menjadi karya yang sangat mendasar sekali, tidak gitu. Walaupun kalau ini memang ingin digeluti secara profesional, saya pikir juga bisa saja, boleh saja, tapi minimal kalau buat teman-teman mahasiswa misalkan, saya sangat mengharapkan kemampuan seni menggambar ini juga harus wajib Anda punyai gitu ya. Ya, saya pikir itu yang saya sampaikan pada sesi apresiasi ini gitu ya. Sesi pengetahuan tentang beragam menggambar gitu ya. Nanti akan sesi selanjutnya saya ingin mencoba bicarakan tentang persoalan yang lain masih dengan sesi art drawing dalam menggambar bentuk gitu ya. Sekian dari saya, terima kasih, sampai ketemu di sesi selanjutnya. Salam.